Ada pernah nggak sih ngalamin gini, pintu kantor atau mungkin sekarang lebih sering chat ya, itu kayaknya selalu kebuka buat rekan kerja yang lagi pengen, ya curhat gitu. Oh, sering banget itu kayaknya ya. Iya kan? Rasanya sih seneng ya dipercaya gitu. Tapi, pernah nggak sih Ane ngerasa kok abis dengerin mereka tuh jadi capek banget gitu? Bener banget. Kayak energinya kesedot gitu ya. Hari ini nih, kita mau coba kupas lebih dalam soal fenomena jadi sandaran emosional di kantor ini. Kita bakal lihat dari sisi riset soal kecerdasan emosional, terus ketahanan mental, dan gimana dampaknya ke kita gitu. Oke, menarik nih pembahasannya. Buat Ana yang dengerin dan ngerasa, wah ini gue banget, yuk kita coba telaah bareng-bareng risikonya buat kesehatan mental kita sama produktivitas juga. Kita coba pahami kenapa sih bisa gitu dan apa biaya yang nggak kelihatan di baliknya. Oke, kita mulai ya. Siap. Pertanyaan pertama nih, kenapa ya kok seringnya kita, apa karena kita dilihat penuh empati gitu? Atau gampang dipercaya? Atau emang ya disukain aja gitu? Kayak prinsip likingnya Cialdini itu mungkin ya? Bisa jadi, bisa jadi. Atau mungkin juga ini ada hubungannya sama authentic leadership. Di mana kita nunjukin sisi rentan kita, jadi orang lain juga nyaman. Ah, iya bener juga. Tapi seringnya sih ini karena tingkat empati emosional kita yang tinggi, jadi riset tuh bedain ya, ada empati kognitif, itu kita paham perasaan orang. Nah, kalau empati emosional, kita ikut ngerasain. Oh, jadi beneran ikut ngerasain, bukan cuma ngerti doang ya? Iya, betul. Dan ini yang bikin orang tuh ngerasa nyamung banget, nyaman buat cerita. Ya emang sih keterbukaan gitu bagus buat hubungan, tapi kalau terus-terusan nyerap emosi negatif, wah itu bisa bahaya juga. Menguras banget. Nah, ini dia nih intinya. Kita sering nggak sadar ada harga yang mesti dibayar ya. Dan ini bukan cuma soal waktu kita yang kebuang kan? Tepat sekali. Bukan cuma waktu. Ada beberapa resiko lain yang, wah, lumayan signifikan tapi sering kita abaikan. Ingat tadi rasa capek yang ada sebut? Iya, yang capek banget itu. Nah, riset nyebutnya itu compassion fatigue. Jadi kelelahan karena kita kebanyakan berempati. Ini bukan capek biasa loh, tapi sumber daya mental kita tuh kayak terkuras gitu karena terus-terusan nampung emosi orang. Wah, compassion fatigue ya namanya. Iya, ini bisa langsung bikin fokus kerja kita ambyar. Susah konsen jadinya. Oke, jadi kelelahan mental itu beneran ada ya. Terus apalagi nih risikonya? Stres pasti ngaruh juga dong ya? Oh, jelas. Stres itu udah pasti. Dan ada juga yang namanya penularan emosi negatif. Jadi kita ikutan ke bawah suasana negatif dari keluhan mereka. Ikutan bad mood gitu ya jadinya. Betul. Ini bisa ngerusak yang namanya inner work life kita. Persepsi, emosi, motivasi harian kita di kerjaan. Semangat jadi turun, bahkan bisa-bisa ya amit-amit burnout. Waduh, serem juga ya kalau sampai burnout. Iya. Beberapa riset juga nunjukin gimana stres itu ganggu kendali kognitif kita. Jadi makin susah buat mikir jernih, buat ambil keputusan. Ini jadi kayak beban tambahan tiap hari yang nguji banget ketahanan mental atau resiliensi kita. Dan pastinya ya, kalau udah sering diganggu buat curhat gitu, produktivitas juga pasti kena lah ya. Udah pasti itu, jelas banget. Tiap kali ada interupsi buat curhat, kan buyar tuh konsentrasi. Riset soal mindfulness tuh nunjukin banget gimana gangguan sekecil apapun bisa nurunin efektivitas kerja kita secara drastis. Butuh waktu lagi ya buat balikin fokusnya. Nah, itu dia. Butuh usaha ekstra buat balik lagi ke alur kerja. Oke, jadi risikonya jelas ya, capek mental, stres, produktivitas anjlok. Terus, gimana dong solusinya? Apa yang bisa kita lakuin biar bisa tetap bantu, tapi diri sendiri juga nggak kenapa-napa? Nah, ini penting nih. Kuncinya itu ada di kesadaran sama pengelolaan diri. Pertama, ya self-awareness dulu. Kita perlu sadar, oh, ini pola yang lagi terjadi dan gimana dampaknya ke kita. Sadar dulu ya, oke. Ya, ini sejalan sama prinsip mindfulness sama emotional agility. Coba deh, misal abis dengerin curhat, ambil jeda sebentar, fokus ke napas buat ngasih jarak emosional dikit. Terus, coba latih diri buat lebih ke empati kognitif. Cukup pahami aja, nggak perlu sampai ikut larut ngerasain. Menarik. Jadi geser dari merasakan ke memahami ya. Tapi soal batasan nih, seringnya susah nggak sih? Takut dikira nggak peduli gitu. Nah, disinilah perlunya tough empathy. Kita tetap peduli, tapi juga tegas dan fokus. Caranya bisa halus kok. Misalnya, kasih batasan waktu. Sorry nih, aku ada waktu 5 menit sebelum meeting, gitu.
Oh, oke. Kasih batasan waktu ya. Atau bisa juga arahin percakapan ke solusi, kayak, oke, aku dengar keluhanmu. Kira-kira ada langkah apa ya yang bisa kita coba pikirin bareng? Jadi nggak cuma nampung keluhan aja. Sip. Jadi nggak terkesan nolak, tapi juga nggak kejebak ya. Terus yang terakhir, soal isi ulang energi nih. Katanya resiliensi itu bukan cuma soal tahan banting, tapi juga soal pemulihan. Betul banget. Ada artikel bagus tuh, judulnya Resilience is about how you recharge, not how you endure. Intinya yaitu, setelah kita terkuras karena nyerap energi negatif, kita perlu aktif buat pulihin diri. Caranya gimana tuh? Bisa macem-macem. Ambil jeda mindful singkat pas kerja, misal 5 menit aja gitu buat nenangin diri. Atau yang paling penting, pastiin kita bener-bener lepas dari urusan kantor setelah jam kerja selesai. Jangan dibawa terus sampai rumah. Bener juga sih. Harus bisa switch off ya. Iya, itu krusial banget buat jaga ketahanan jangka panjang. Oke, jadi kesimpulannya nih ya. Jadi orang percayaan di kantor itu emang kompleks ya. Ada sisi baiknya, kita merasa dihargai, tapi ada risiko nyata buat energi sama fokus kita. Kesadaran sama strategi buat ngelolanya itu jadi kunci banget ya. Tepat. Dan ada satu pemikiran terakhir nih buat Anda renungkan. Ini terinspirasi dari riset soal limits of empathy. Oh ya, apa tuh? Jadi riset itu nunjukin kalau kita terlalu sering banget nih mengerahkan empati buat satu kelompok aja, misalnya ya rekan kerja yang suka curhat ini, ada kemungkinan sumber daya empati kita jadi habis buat orang lain di hidup kita. Wah, bisa gitu deh. Iya, atau malah bisa bikin penilaian kita jadi bias. Pernah nggak Anda ngerasa kayak gitu? Nah, pertanyaan pentingnya, gimana caranya kita bisa tetap dukung orang lain, tapi di saat yang sama juga tetap jaga keseimbangan sama batasan diri kita sendiri? Pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan tuh.